bagi tubuh manusia. Tubuh kita sebagian besar tersusun dari air, yaitu sebanyak 55-60% dari berat badan orang dewasa, atau 70% tanpa lemak atau 47 liter. Oleh karena itu, tubuh kita membutuhkan air setiap harinya kurang lebih 2 liter. Fungsi air bagi tubuh: yang pertama, pelarut dan pengangkut, melarutkan dan mengangkut zat gizi, contohnya karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua, kalisitator, reaksi yang terjadi di dalam sel dan organ, contohnya saluran pencernaan dan memecah zat makanan menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, pelumas, sebagian pelumas dalam persendian tulang. Yang keempat, pengatur, mengatur suhu tubuh dengan cara mendistribusikan panas dalam tubuh dan membuang kelebihan panas melalui keluarnya keringat. Yang kelima, pelindung, pelindung air bagi organ tubuh, contohnya mata, jaringan saraf, dan sumsum tulang belakang. Yang keenam, pembangunan, air merupakan bagian dari penyusun jaringan tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang zat adiktif makanan. Zat adiktif makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan. Zat adiktif terdiri dari dua golongan. Yang pertama, adiktif alamiah, contohnya daun pandan untuk pewarna makanan, air jeruk untuk pemberi rasa asam. Yang kedua, adiktif sintesis, mengandung zat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan bisa terjadinya penyakit kanker, contoh penyedap rasa, pewarna makanan, dan pengawet. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Teknologi pengolahan pangan adalah teknik mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk makanan yang lain dan dikonsumsi oleh masyarakat. Teknik pengolahan pangan ada 3. Yang pertama, persiapan bahan makanan. Yang kedua, pengolahan bahan makanan. Yang ketiga, distribusi dan penyajian makanan. Teknik pengolahan panas basah adalah pengolahan bahan makanan dengan bantuan cairan seperti air, susu, dan santan. Teknik umum yang digunakan adalah: yang pertama, teknik boiling, mengolah makanan dengan bantuan cairan yang sudah mendidih. Yang kedua, teknik poaching, merebus bahan makanan dengan suhu di bawah 83-95 derajat Celcius. Yang ketiga, teknik braising, merebus bahan makanan dengan cairan sedikit dan setengah dari yang akan direbus dalam panci yang tertutup. Yang keempat, teknik stewing, mengolah bahan makanan dengan menumis bumbu terlebih dahulu. Yang kelima, teknik steaming, memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Teknik pengolahan panas kering adalah mengolah bahan makanan tanpa bantuan cairan. Yang pertama, teknik deep frying, menggoreng dalam minyak jumlah yang banyak. Yang kedua, teknik slow frying adalah menggoreng minyak dengan jumlah yang sedikit dengan jumlah waktu yang singkat. Yang ketiga, teknik roasting, memanggang bahan makanan berukuran besar di dalam oven. Yang keempat, teknik baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Yang kelima, teknik grilling adalah pengolahan makanan di atas lempeng besi panas atau teflon. Teknologi keamanan pangan adalah teknik penyajian dan penyimpanan pangan. Adapun beberapa teknologi keamanan pangan adalah: yang pertama, pemrosesan bertekan tinggi. Yang kedua, pemrosesan dengan medan gelombang elektrik. Yang ketiga, iridasi. Yang keempat, disinfeksi ultraviolet. Yang kelima, ozon.